Baik, perkenalkan nama saya Jason Rompas dengan NIM 22024068 dari kelas 5 TI 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas kecerdasan buatan materi ketiga, pengambilan keputusan. Kemudian pertama, tujuan dan sasaran organisasional. Poin pertama, tujuan mengidentifikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Langkah awal mulai dengan menentukan tujuan dan sasaran organisasi yang relevan dengan isu yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, fokus mengaitkan masalah dengan pencapaian tujuan untuk memastikan masalah yang diidentifikasi berpengaruh pada hasil organisasi. Kemudian lanjut, identifikasi masalah. Nah, langkah-langkah identifikasi masalah menilai apakah ada masalah nyata yang perlu ditangani. Gejala masalah mengidentifikasi gejala atau tanda-tanda masalah yang muncul. Keluasaan masalah menilai sejauh mana masalah mempengaruhi organisasi. Definisi masalah menyusun definisi masalah secara jelas dan eksplisit untuk pemahaman yang lebih baik. Kemudian klarifikasi masalah. Masalah terprogram, ciri terstruktur berulang dengan model standar. Contoh, jadwal mingguan, karyawan, laporan arus kas bulanan. Kemudian masalah semi terstruktur. Ciri berada di antara masalah terprogram dan tidak terprogram dengan struktur yang bervariasi. Kemudian masalah tidak terprogram. Nah, ciri-ciri tidak terstruktur, belum dikenal, dan tidak terulang. Contoh, keputusan marger, proyek penelitian baru. Kemudian lanjut, penguraian masalah. Nah, dekomposisi memecah masalah kompleks menjadi beberapa submasalah yang lebih sederhana. Tujuan mempermudah proses pemecahan masalah dan meningkatkan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Analisis masalah, identifikasi variabel dan hubungan di antara variabel untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah. Kemudian kepemilikan masalah. Nah, tanggung jawab menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pemecahan masalah. Kemudian pentingnya tanpa kepemilikan yang jelas, masalah mungkin tidak diatasi dengan efektif. Kemudian fase inteligensi, menyelesaikan investigasi awal untuk menentukan eksistensi dan signifikansi masalah. Membuat pernyataan masalah secara formal untuk memulai proses pemecahan. Kemudian lanjut pemodelan masalah. Nah, model pengambilan keputusan, konseptualisasi masalah, mengembangkan model yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif dari masalah. Variabel keputusan menetapkan variabel yang mempengaruhi keputusan dan hasil yang diinginkan. Contoh, keputusan mengenai waktu iklan pemilihan server web. Nah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Federico Fabian Rompas, saya dari kelas 5 TI 3 dengan NIM 22024-167. Baik, saya akan melanjutkan teman saya. Pemodelan masalah. Pemodelan pengambilan keputusan. Konseptualisasi masalah. Mengembangkan model yang mencakup aspek kuantitas dan kualitatif dari masalah. Variabel keputusan menetapkan variabel yang mempengaruhi keputusan dan hasil yang diinginkan. Contoh keputusan mengenai waktu iklan
pemilihan server web, optimalisasi, pengertian mencapai hasil terbaik dari sekumpulan alternatif yang ada. Contoh memaksimalkan laba dari investasi, memilih alternatif biaya rendah, pendekatan, tingkat terbaik, mencapai hasil optimal dari sumber daya yang tersedia, rasio tertinggi, maksimalkan pencapaian tujuan dengan biaya minimal, biaya, biaya paling rendah, memilih alternatif dengan biaya terendah yang memenuhi standar. Analisis deskriptif, pengertian memeriksa performa sistem untuk berbagai alternatif yang telah ditentukan. Teknik simulasi, analisis dampak lingkungan, perencanaan keuangan. Kegunaan berguna untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif di bawah konfigurasi input yang berbeda. Pencarian alternatif, teknik pencarian analitik menggunakan formula untuk menemukan solusi. Algoritma, prosedur langkah-langkah untuk mencapai solusi. Heuristik, aturan umum untuk menemukan solusi. Blind search, pencarian tanpa informasi tambahan. Pengujian alternatif, evaluasi, menguji semua alternatif terhadap kriteria yang telah ditentukan. Tujuan, menyusun alternatif terbaik berdasarkan analisis yang dilakukan. Model pengambilan keputusan. Komponen model, variabel keputusan, faktor yang mempengaruhi pilihan. Variabel hasil yang ingin dicapai. Variabel lingkungan, faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol. Kesimpulan, pengambilan keputusan adalah proses kritis dalam manajemen yang melibatkan pemilihan alternatif, tindakan berdasarkan evaluasi informasi dan tujuan yang ingin dicapai. Proses ini terdiri dari beberapa fase utama, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis informasi, pengembangan alternatif, evaluasi alternatif, dan pemilihan keputusan terbaik. Keputusan yang diambil bisa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk data yang tersedia, pengetahuan dan pengalaman pengambil keputusan, serta kondisi lingkungan internal dan eksternal. Sekian dan terima kasih.